Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hesti Uno dengan NIM 452423022 dari program studi Teknik Geologi Universitas Negeri Gorontalo. Saat ini saya semester 5. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Geologi Minyak Bumi. Halo semuanya, selamat datang di video saya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai analisis seismik dalam penentuan jebakan minyak bumi. Topik ini sangat penting dalam bidang geologi minyak dan gas bumi karena sebelum melakukan pengeboran, kita harus mengetahui di mana potensi minyak dan gas berada. Salah satu teknologi yang banyak digunakan adalah seismik refleksi, yaitu teknik untuk menggambarkan kondisi lapisan bawah permukaan bumi dengan menggunakan gelombang seismik. Eksplorasi minyak dan gas bumi merupakan rangkaian kegiatan untuk menemukan cadangan hidrokarbon yang bisa diproduksi. Proses ini tidak hanya melibatkan pengeboran, tetapi dimulai jauh sebelumnya dengan pengumpulan data geologi, geokimia, hingga geofisika. Nah, dalam konteks geofisika, metode yang paling banyak digunakan adalah seismik refleksi karena mampu memberikan gambaran struktur bawah permukaan dengan resolusi tinggi. Tujuan utama dari pengukuran seismik adalah untuk memperoleh rekaman dengan kualitas yang baik. Kualitas ini biasanya diukur dari rasio sinyal terhadap noise, artinya seberapa jelas sinyal pantulan dari lapisan batuan bisa kita bedakan dari gangguan atau noise. Selain itu, keakuratan dalam pengukuran waktu tempuh gelombang atau travel time juga sangat menentukan. Metode seismik refleksi bekerja dengan mengirimkan gelombang ke dalam bumi, kemudian merekam pantulan gelombang tersebut dari lapisan-lapisan batuan. Gelombang ini dipancarkan menggunakan sumber energi lalu diterima kembali oleh alat perekam di permukaan. Dari waktu tempuh gelombang, kita bisa menghitung kedalaman dan bentuk lapisan batuan. Secara umum, seismik refleksi dibagi menjadi dua kategori penggunaan. Yang pertama, prospek dangkal. Biasanya digunakan untuk eksplorasi batu bara atau bahan tambang lainnya. Kemudian yang kedua, prospek dalam, digunakan dalam eksplorasi minyak dan gas bumi karena reservoir hidrokarbon umumnya berada jauh di bawah permukaan. Ada 3 tahapan penting dalam metode seismik refleksi. Yang pertama, akuisisi data. Ini adalah tahap pengumpulan data di lapangan. Pada tahap ini, sumber energi seismik ditembakkan dan alat penerima mencatat pantulan gelombangnya. Kemudian, sumber energi seismik dapat berupa tipe impulsif, misalnya dinamit kecil atau air gun di laut. Penerima gelombang disebut geopon di darat atau hidropon di laut. Kemudian, pemrosesan data. Data mentah dari lapangan biasanya masih penuh dengan noise. Oleh karena itu, dilakukan pemrosesan dengan komputer untuk meningkatkan kualitas sinyal, menyusun data, dan menghasilkan penampang seismik yang lebih jelas. Selanjutnya, interpretasi data. Pada tahap ini, geolog dan geofisikawan menganalisis penampang seismik untuk memahami kondisi geologi bawah permukaan. Dari interpretasi inilah kita dapat menentukan apakah ada struktur atau jebakan yang berpotensi menyimpan minyak dan gas. Banyak eksplorasi minyak dan gas dilakukan di laut. Pada kondisi ini, peralatan yang digunakan pun agak berbeda. Sumber energi biasanya berupa air gun yang memancarkan gelombang tekanan ke dalam air dan menembus ke lapisan bawah laut. Penerima gelombang berupa hidropon yang sangat sensitif terhadap perubahan tekanan air. Dalam praktiknya, ada 2 jenis profil utama. Yang pertama, profil refleksi, memberikan informasi tentang gelombang yang dipantulkan dari lapisan bawah permukaan. Kemudian yang kedua, profil refraksi, memberikan informasi mengenai gelombang yang merambat secara horizontal melalui lapisan batuan.
Nah, bagian terpenting dari seismik refleksi adalah menentukan jebakan hidrokarbon. Dalam geologi minyak dan gas, hidrokarbon akan terakumulasi jika 3 syarat utama terpenuhi. Yang pertama, keterdapatan batuan sumber atau source rock, lapisan batuan yang kaya akan material organik tempat minyak dan gas terbentuk. Kemudian, reservoir rock atau batuan reservoir, lapisan batuan berpori dan permeabel yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan minyak dan gas yang telah bermigrasi dari batuan sumber. Kemudian adalah batuan penutup, lapisan batuan yang kedap atau impermeable yang menahan hidrokarbon agar tidak bermigrasi keluar. Seismik refleksi membantu kita mendeteksi struktur-struktur geologi yang bisa menjadi jebakan, misalnya antiklin, sesar yang tertutup, atau kombinasi antara struktur dan stratigrafi. Dengan interpretasi seismik yang baik, kita bisa memperkirakan di mana lokasi yang paling berpotensi menyimpan minyak dan gas sebelum melakukan pengeboran eksplorasi. Sebagai kesimpulan, teknologi seismik refleksi adalah salah satu metode paling penting dalam eksplorasi minyak dan gas bumi, mulai dari tahap akuisisi, pemrosesan, hingga interpretasi data. Semua bertujuan untuk memetakan kondisi geologi bawah permukaan dan menentukan lokasi jebakan hidrokarbon. Dengan memanfaatkan metode ini, perusahaan migas dapat mengurangi resiko, meminimalkan biaya, dan meningkatkan peluang keberhasilan pengeboran. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat untuk menambah pemahaman kita tentang geologi minyak bumi, khususnya mengenai analisis seismik. Mohon maaf apabila terjadi kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.